Shalom, saya dengan Pase. Saya ingin mengenalkan sebuah pelayanan baru yang kami kerjakan dalam beberapa bulan terakhir, yakni pelayanan yang kami namakan The Warriors Outreach Ministry. Sebuah pelayanan atau pengabdian kami secara komunitas untuk melayani masyarakat-masyarakat yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kami kerjakan hari ini adalah melayani para warga atau jemaat Tuhan atau orang Kristen yang sedang ada masalah hukum dan saat ini sedang dititip di dalam proses hukum di Polres Tangerang Selatan. Ya, ke depan mungkin kami akan melayani lagi beberapa kantor-kantor polisi baik di Polsek maupun di Polres. Dan kemudian kami juga sudah melayani pelayanan pembinaan rohani secara online via aplikasi Zoom untuk lapas-lapas yang ada. Ya, ada beberapa lapas yang sudah kami layani. Ada lapas di Rajek, ya. Ada lapas juga di Pematang Siantar. Jadi lewat aplikasi online ini, aplikasi Zoom ini, pelayanan digital ini, kita yang di Serpong, yang di Banten bisa melayani lapas-lapas yang di luar jangkauan, ya. Seperti di Pematang Siantar, jauh di Sumatera Utara sana. Dan kami percaya pelayanan ini ketika kami lakukan dengan sungguh akan menjadi berkat buat para warga binaan di sana, dan kami percaya juga kalau kami setia, Tuhan akan nanti bukakan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Kami rindu kami juga bisa melayani nanti ke depan kaum LGBT, melayani juga para, maafkan saya, gelandangan, orang-orang yang tidak punya tempat, yang hidupnya di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya. Kami sedang berdoa dan memikirkan bagaimana melayani mereka dengan apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini, terutama lewat pelayanan digital. Dukung doa saudara supaya pelayanan kami ini semakin berdampak, dan kalau saudara rindu ingin memberkati atau mensupport pelayanan kami lewat dana, lewat uang saudara, kami tentu bersyukur kalau kami disupport oleh saudara, dan persembahan kasih saudara bisa disalurkan lewat nomor rekening yang ada, dan kami akan menggunakannya untuk melayani orang-orang yang sedang diproses Tuhan, terutama yang sedang ada di Polres dan juga yang ada di lapas untuk saat ini. Demikian, saya percaya kalau kita bekerja sama, kami dan saudara bekerja sama dengan memberi yang terbaik apa yang kita bisa beri, maka pelayanan kita ini tidak akan sia-sia. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Yuk sama-sama mengikuti ibadah ini sehingga kita juga bisa merasakan ya bagaimana saudara-saudara kita yang sedang dalam proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Ku beri kemuliaan
Mari kita berdoa, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Benar Tuhan, kami percaya. Itu yang kami percayai mulai pagi ini sampai seterusnya. Bahwasanya Engkau Tuhan yang akan menolong kami. Engkau Tuhanlah yang memelihara kami dan menjagai kami dalam selama kehidupan kami seterusnya. Dan pada saat pagi hari ini, bersama-sama kami Tuhan Yesus Kristus, setelah kami naikkan ucapan syukur, puji-pujian dengan sorak-sorai, sekarang tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kami yang ada dan hadir mengikuti ibadah ini, baik hamba yang menyampaikan firman Tuhan maupun saudara-saudaraku yang berada di lapas Pematang Siantar. Kami sama-sama menikmati kuasa Tuhan, kami sama-sama menerima berkat daripada firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan kami sama-sama juga menjadi pelaku daripada firman-Mu yang akan kami dengarkan saat hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap, bersama-sama katakan, amin. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara yang terkasih. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Sehat luar biasa. Sehat luar biasa. Kita percaya semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, yuk bersama-sama kita angkat tangan kita. Kita angkat tangan kanan kita taruh di dada. Terus dengan yakin kita bilang, katakan, aku berharga di mata Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, aku berharga di mata Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan. Amin. Kita berharga di mata Tuhan bukan karena status yang ada dalam hidup kita. Bukan karena status yang kita sandang. Tapi kita berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan bilang kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Haleluya. Tapi firman Tuhan yang akan saya sampaikan bukan mengenai hal tersebut. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari-hari hidup yang kita jalani sejak kita lahir sampai sekarang, kalau kita bisa gambarkan, atau kalau kita bisa ibaratkan itu sebagai sebuah perjalanan yang panjang, di mana kita tidak tahu kapan perjalanan kita itu akan selesai, kapan perjalanan kita itu akan berakhir, hidup kita ini akan berakhir di dunia ini, kita nggak tahu. Siapa di sini yang umurnya di atas 40 tahun? Yang di bawah 40 tahun? Nah, umur kita aja ini udah sampai 40 tahun, itu panjang. Namun, kehidupan dengan kematian saudara-saudaraku yang terkasih itu merupakan satu paket. Cuman kematian kita nggak tahu kapan nih waktunya. Nah, kalau kita bisa ibaratkan, atau saya sampaikan tadi, bahwasanya hidup kita ini adalah sebagai perjalanan. Kalau bisa kita gambarkan seperti perjalanan. Namanya perjalanan, saya percaya kita semua pasti mengalaminya, pernah menjalaninya, yaitu kadang-kadang bisa macet. Tidak selamanya lancar. Pada titik-titik tertentu, pada saat-saat tertentu, bisa sangat melelahkan. Pada titik-titik tertentu kehidupan ini bisa sangat menyakitkan. Sehingga tidak jarang membuat kita menyerah dalam menjalani kehidupan ini, saudara-saudaraku. Contoh, misalnya kita pada saat mungkin kita aktif dalam pelayanan, mungkin setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di Lapas Pematang Siantar mungkin aktif nih sekarang, itu kan karena ternyata kok masalah pada saat kita aktif kok masih ada aja masalah, masih ada aja masalah. Karena permasalahan yang ada pada saat kita aktif itu yang tidak pernah berhenti, membuat kita menjadi mundur dari pelayanan. Ngapain saya pelayanan lagi? Ngapain saya ikut melayani di lapas? Kok masih ada masalah juga? Itu terkadang membuat kita mundur. Contoh lain misalnya, hubungan antar suami istri. Kehidupan pernikahan kita tidak selamanya dijalani dengan enak-enak saja. Wah, damai terus antara suami istri. Tapi terkadang mungkin juga ada selisih, ada keadaan-keadaan yang tidak mengenakan terjadi, saudara-saudaraku.
Contoh lain misalnya dalam kehidupan kita, masalah keuangan bisa juga terjadi dalam keseharian kita, perekonomian kita lagi sulit, pada saat anak kita sakit, kita nggak ada uang. Nah, masalah-masalah itulah yang bisa terjadi atau akan terjadi dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kehidupan ini kita jalani bukan hanya dengan lancar-lancar. Siapapun kita, baik saudara-saudaraku, layak-layakku yang ada di sana, maupun saya di sini, pasti selalu ada masalah. Cuman bukan kita mengimani ya, ada masalah, haleluya, nggak gitu juga. Itu kita dapat nyatakan itu karena kita menjalaninya sampai pada saat hari ini, kita flashback lagi hari-hari ke belakang kita, karena kita tahu, kita lihat ternyata hidup itu tidak selalu berjalan dengan lancar. Masalah kadang menjadi perintah bagi kita untuk memperoleh sesuatu yang kita cita-citakan. Menjadi penghambat untuk tercapainya keinginan kita. Namun, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita punya harapan, yaitu harapan kita kepada Tuhan. Pada saat kita memiliki harapan kepada Tuhan, kita tidak perlu putus asa, kita tidak perlu menyerah. Orang yang harapannya pada Tuhan akan melihat pengharapan, ada harapan di tengah-tengah masalah. Pengharapan itulah yang menguatkan dan memotivasi diri kita untuk menghadapi masalah itu secara maksimal dengan tetap mengandalkan kekuatan Tuhan, turut campur tangan Tuhan. Kita percaya Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang Immanuel, selalu beserta dengan kita. Bukan hanya menyertai kita pada saat lancar-lancar saja, tetapi pada saat ada masalah pun, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan akan menguatkan kita. Bahkan Tuhan akan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Amin, saudaraku. Nah, harapan yang ada dalam diri kita berbeda dengan harapan yang dunia tawarkan. Kalau harapan yang dunia tawarkan itu biasanya jawabannya, moga-moga masa depan saya baik. Moga-moga sakit saya sembuh. Moga-moga atau mudah-mudahan masa depan saya cerah. Tidak. Tapi harapan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, harapan kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus, itu pasti. Itu pasti, saudara-saudaraku. Nah, layak-layakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah saya pagi ini adalah menaruh harapan pada Tuhan. Sekali lagi, menaruh harapan pada Tuhan. Natsnya terambil dari Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Nats firman Tuhan kita pagi ini kita ambil dari Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Yuk mari kita membaca bersama-sama nats firman Tuhan pagi ini. Ayat 7 sudah di situ semua kita. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Mari bersama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pribadi-pribadi yang disayang Tuhan. Nats yang kita baca tadi adalah 2 ayat dari keseluruhan perikop di pasal 17 dari kitab Yeremia. Nah, kitab Yeremia adalah sebuah kitab yang ditulis oleh, saya percaya kita bisa jawab, Nabi Yeremia. Siapakah Yeremia ini? Siapakah Nabi Yeremia ini, saudara-saudara yang terkasih? Nabi Yeremia adalah pribadi yang dipanggil atau dipilih Tuhan
sebagai nabi untuk memberitakan pesan Tuhan, untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang Israel. Orang Israel siapa? Umat pilihan Tuhan. Kesayangannya Tuhan. Yang mengakui Tuhan sebagai juru selamatnya. Elohim Adonai sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Dia ini adalah pribadi yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan, untuk memberitakan pesan Tuhan kepada orang-orang Israel, umat pilihan Tuhan. Kepada kita saat ini, saudara-saudara yang terkasih. Jadi kitab Yeremia ini berisikan pesan, banyak pesan-pesan. Nah, salah satu pesan dari Yeremia yang disampaikan kepada bangsa Israel pada saat itu, dan juga pesannya bagi kita pada pagi hari ini adalah, taruhlah harapan hanya pada Tuhan, saudara-saudara. Taruhlah harapan hanya pada Tuhan. Itulah salah satu pesannya. Jadi, pesan Tuhan kepada Yeremia yang harus disampaikan kepada orang Israel, pesan Tuhan kepada kita, kepada saudara dan saya pagi hari ini adalah, taruhlah harapan hanya pada Tuhan. Nah, puji Tuhan tadi Baik Joshua bilang bahwasanya asimilasi diperpanjang. Nah, saya percaya kita semua di sini pasti menaruh harapan untuk mendapatkan ini. Yuk, mari sama-sama taruh harapan ini hanya pada Tuhan. Mari kita taruh harapan ini hanya pada Tuhan. Mengapa kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan, saudara-saudara? Ada 4 hal yang saya ingin bagikan bagi kita sekalian. Bagi kita, bagi saudara dan saya pagi ini. 4 hal mengapa kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Yang pertama adalah mengapa kita harus menaruh harapan kita pada Tuhan. Adalah karena orang yang menaruh harapan pada Tuhan adalah orang yang diberkati. Orang yang menaruh harapannya pada Tuhan adalah orang yang diberkati. Ini bisa kita lihat di ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita sekalian ayat yang telah tadi kita baca. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang yang menaruh harapannya pada Tuhan itu adalah orang yang diberkati. Dalam terjemahan lain, saudara-saudaraku, diberkati ini diartikan juga berbahagia. Jadi berbahagia itu bukan karena adanya jabatan, bukan karena adanya berkat yang melimpah, bukan karena kita ganteng atau kita punya istri yang cantik, bukan karena warisan kita besar, banyak warisan kita, bukan karena jabatan kita, bukan. Tapi di firman Tuhan bilang ini menyatakan bahwasannya orang yang berbahagia, orang yang diberkati itu adalah orang yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Itu adalah orang yang berbahagia. Itu adalah orang yang diberkati. Mengapa orang yang menaruh harapannya pada Tuhan itu disampaikan Yeremia adalah orang yang diberkati atau orang berbahagia? Karena orang tersebut mengandalkan kepada pribadi yang maha segala-galanya, mampu melakukan segala hal. Mengandalkan, menaruh harapan hanya pada Tuhan. Pada saat kita sakit, kita taruh harapan kita pada Tuhan. Dia yang maha kuasa. Maka karena harapan kita pada Tuhan, maka kita akan menerima harapan itu karena Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakit kita. Pada saat kita ada permasalahan, mungkin permasalahan ekonomi, mungkin permasalahan dalam hubungan antar suami istri, taruh harapanmu pada Tuhan. Maka Tuhan yang kita punya bukan Tuhan yang pasif, saudara-saudara. Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang aktif. Sehingga pada saat Dia tahu kita sedang dalam permasalahan, dan pada saat Dia tahu kita pribadi yang menaruh harapan kita pada Tuhan, maka saya percaya Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Dia akan menyelesaikan setiap permasalahan kita.
Nah, contohnya saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengambilkan contoh seperti ini. Yang menaruh harapannya pada Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Misalnya kita sedang melakukan perjalanan, mungkin perjalanan misalnya dari Medan bikinlah ke Brastagi lah ya kan. Nah, pada saat saya mau melakukan perjalanan ke Brastagi, mungkin kalau dulu kalau nggak salah sekitar 3,5 jam atau 4 jam. Kampung saya ada di Tiga Binanga sana, sekitar 3 jam atau 4 jam gitu ya. Pada saat saya ingin melakukan perjalanan, pada saat saya menaruh harapan saya melakukan perjalanan itu, melakukan perjalanan tersebut dengan menaiki sebuah mobil yang saya lihat di situ mobilnya mereknya oke, secara safety, secara keamanan saya percaya kalau terjadi sesuatu nggak ada masalah dengan diri saya. Saya tahu di dalam juga ada AC nyaman, ada ada TV sehingga saya bisa menikmati perjalanan. Saya percaya sepanjang perjalanan yang saya lakukan dari Medan ke Tiga Binanga, pasti perjalanan tersebut saya akan berbahagia karena saya enjoy menikmatinya. Nggak ada apa-apa. Nggak akan ada masalah yang terjadi. Karena kalaupun ada masalah secara keamanan, saya aman di situ. Itulah saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan ada kebahagiaan. Akan diberkati kehidupan kita jika kita menaruh harapan kita hanya pada Tuhan. Karena kita menaruh harapan kepada pribadi yang mampu, sanggup melakukan segala perkara. Itulah poin pertama yang saya ingin sampaikan. Mengapa kita menaruh harapan kita kepada Tuhan? Karena orang yang menaruh harapannya pada Tuhan adalah orang yang diberkati. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang saya ingin sampaikan bagi kita sekalian pada pagi hari ini, bagi saudara-saudaraku dan juga bagi saya dalam menjalani kehidupan hari lepas hari kita ke depan. Yang kedua, mengapa kita harus menaruh harapan kita pada Tuhan adalah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan adalah orang tersebut adalah pribadi yang spesial bagi Tuhan. Orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, pribadi tersebut di mata Tuhan itu spesial. Ini bisa kita lihat di ayat 8a. Mari kita lihat di Yeremia 17 ayat 8a. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Nah, garis bawahi kata pohon di sini. Pohon ini adalah merupakan suatu metafora atau gambaran dari pribadi kita. Jadi Tuhan bilang melalui Nabi Yeremia, Tuhan bilang bagi kita pagi hari ini, setiap pribadi yang menaruh harapannya pada Tuhan adalah seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kalau kita lihat dari frasa ini, seperti pohon yang ditanam di tepi air, saudara-saudaraku, berarti pohon itu adalah pohon yang spesial ditanam, dipilih di suatu tempat, ditaruh di tepi air, saudara-saudara. Bagaimana menurut saudara-saudara pohon yang ditaruh di tepi air? Saya percaya kita sepakat kalau kita bilang pohon itu akan tumbuh terus, tidak akan mengalami masalah karena dia tumbuh tempatnya di tepi aliran air, tidak akan kekurangan air. Jadi orang yang menaruh harapannya pada Tuhan itu spesial bagi Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita buka kamus bahasa Ibrani, harapan ini adalah miftah. Atau artinya itu percaya, atau juga bisa diartikan keyakinan, atau bisa juga diartikan tempat berlindung. Atau kata lain dalam perjanjian baru,
bahasa Yunaninya, pengharapan itu adalah elpis. Elpis ini atau dalam Christian sense, dalam pengertian kekristenan, elpis ini adalah joyful and confident expectation of good. Artinya adalah keyakinan pengharapan akan adanya sesuatu yang baik yang terjadi. Nah, itulah harapan kita, itulah pengharapan kita bagi orang percaya. Itulah pengertian harapan itu bagi kita orang percaya. Kita mengharapkan sesuatu yang baik akan terjadi. Seperti yang saya sampaikan tadi, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan adalah orang yang spesial, karena dia akan ditaruh di tepi aliran air. Dia akan mendapatkan segala sesuatu yang baik, karena dia berada di tepi aliran air. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat frasa yang tadi, kalau kita lihat di sini bahwa orang yang menaruh harapannya pada Tuhan adalah orang yang spesial. Karena pohon ini yang saya sampaikan tadi itu, dia dipilih oleh Tuhan, kemudian ditanam di tepi aliran air. Ada pribadi yang memilih orang ini. Pribadi tersebut adalah Allah, saudara-saudara. Jadi bukan dia yang pohon itu yang ada di situ sendiri. Tidak, tapi pohon itu ditanam oleh pribadi ini, diletakkan oleh pribadi ini. Sehingga dia spesial bagi pribadi yang memilihnya, yang menempatkan dia di tepi aliran sungai ini. Itulah poin yang kedua. Itulah poin mengapa orang yang menaruh harapannya pada Tuhan itu adalah merupakan pribadi yang spesial. Mengapa kita harus menaruh harapannya? Karena kita akan menjadi pribadi yang spesial di mata Tuhan. Itu poin yang kedua, saudara-saudaraku. Kemudian apa yang poin ketiga yang saya ingin sampaikan? Poin ketiga, mengapa kita harus menaruh harapan kita pada Tuhan adalah kita sadar, kita tahu bahwasanya hidup kita ini tidak bisa jauh dari Tuhan. Hidup kita ini harus bersama-sama dengan Tuhan, saudara-saudara. Ini kita bisa lihat di firman Tuhan di Yeremia 17 tadi ayat 8b. Ayat 8b kita akan bacakan bersama-sama. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Kalau dalam terjemahan lain dibilang di sini yang merambatkan akar-akarnya ke tepi air. Nah, ada dua kata yang ingin saya mau kita menggarisbawahi, menekankan di sini, yaitu kata akar dan juga kata air. Dari frasa ini kita bisa garis bawahi, mencetak tebal kata akar dan kata air. Nah, mengapa kata akar dan kata air? Saya minta kita concern di kata ini. Karena dua kata ini adalah merupakan metafora atau gambaran untuk mewakili pernyataan bahwasanya akar itu adalah merupakan sesuatu gambaran daripada sesuatu yang penting, sesuatu yang pokok. Saudara-saudaraku, akar di sini metafora dari iman. Metafora dari iman. Maka akar ini merupakan gambaran atau perwakilan daripada iman. Sedangkan air di sini merupakan metafora atau gambaran dari sesuatu yang pokok atau penting. Jadi akar tidak bisa lepas daripada air. Kalau akar tidak punya air, tidak mendapatkan air, maka pohon itu akan mati. Maka akar itu akan mati. Secara otomatis pohon itu akan mati. Jadi akar dengan pohon itu nggak bisa jauh-jauh, harus dekat, harus menempel. Jadi orang yang menaruh harapannya pada Tuhan adalah orang yang saudara-saudara tahu, percaya hidupnya nggak bisa
jauh daripada Tuhan. Itulah mengapa orang ini selalu maunya dekat sama Tuhan. Itulah mengapa orang ini dibilang sebagai pohon, sebagai pribadi seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dia tahu, dia nggak bisa jauh daripada Tuhan. Dan orang ini dibilang Tuhan apa? Orang yang berbahagia. Karena dia sama Tuhan itu selalu dekat. Nah, kayak misalnya saya di sini ada yang udah menikah, pasti ada yang banyak yang udah menikah nih. Nah, pada saat saudara-saudaraku sebelum menikah masih pacaran dengan istri, bapak-bapak sekalian, saya percaya itu maunya deket aja, ya kan? Maunya deket aja. Bahkan kalau misalnya disebut orang ada nama kekasih kita itu kayaknya kita langsung kayak ada yang jangan-jangan pacar saya di sebelah saya. Ada yang dekat. Bahkan kalau dulu waktu saya masih pacaran, ngelihat genteng rumah pacar saya aja kayaknya udah seneng banget. Nah, begitu juga orang yang menaruh harapannya sama Tuhan. Dia nggak bisa jauh daripada Tuhan. Dia maunya deket terus sama Tuhan. Demikianlah kita, saudara-saudara. Kita ini dibilang orang yang berbahagia, kita ini dibilang orang yang diberkati Tuhan, karena kita tahu hidup kita ini nggak bisa jauh daripada Tuhan. Kita harus menempel kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, contoh daripada poin yang ketiga ini, kalau bisa saya ambil adalah contoh seperti ikan dengan air. Itu juga bisa kita jadikan contoh. Hidup kita ini dengan Tuhan itu tidak bisa jauh, tidak bisa tidak nempel, tidak bisa tidak dekat dengan Tuhan. Mengapa contoh ikan dengan air saya ambil saat ini? Kalau ikan itu yang sumber kehidupannya adalah air, kita keluarkan ikan itu dari air. Maka apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Ikan itu akan gelepar. Bahkan tak butuh waktu lama ikan itu akan mati. Karena dia tidak diberkati, karena dia tidak hidup di tempatnya. Kita ini hidupnya ini dekat dengan Tuhan. Kita ini pokoknya ini sumber kehidupan kita ini adalah Tuhan. Kita tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa jauh daripada Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, seperti tadi Lay Joshua bilang, ayo datang. Setiap Sabtu itu kayaknya Lay Joshua selalu mengajak kita untuk datang masuk ke rumah Tuhan, beribadah. Karena itulah, saudara-saudaraku, kita itu hidupnya nggak bisa jauh daripada Tuhan. Seperti yang saya contohkan tadi, ikan, kalau diangkat daripada air, itu pasti ikan itu akan mati. Nah ayo, selagi masih ada kesempatan kita hidup, selagi masih gereja ini dibuka pintunya lebar-lebar, selagi masih ada pelayan-pelayan Tuhan, mari datang. Engkau nggak bisa hidup apabila engkau jauh daripada air. Engkau nggak bisa hidup apabila engkau jauh daripada Tuhan. Tuhan nggak memandang statusmu saat ini. Itu manusia yang berikan gelar itu. Tapi Tuhan menyatakan, engkau berharga bagiku. Aku mau mati bagimu. Mari taruh harapan kita kepada Tuhan. Itu poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Mengapa kita harus menaruh harapan kita pada Tuhan? Adalah karena kita sadar hidup kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Hidup kita harus ada, harus bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemudian apa poin yang keempat yang kita bisa ambil dari Yeremia pasal 17 ayat 7-8. Mengapa kita harus menaruh harapan kita pada Tuhan? Adalah karena orang tersebut, orang pribadi-pribadi yang menaruh harapannya pada Tuhan itu adalah orang yang tidak akan berhenti menghasilkan buah. Orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, orang tersebut tidak akan berhenti menghasilkan buah. Ini bisa kita lihat di ayat 8c. Saya akan bacakan bagi kita sekalian firman Tuhan. Dan yang tidak berhenti
menghasilkan buah. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Maksudnya di sini apa, saudara-saudaraku? Orang yang menaruh harapannya pada Tuhan itu orang yang tidak berhenti menghasilkan buah, maksudnya apa? Maksudnya bukan berarti pada saat kita tidur malam, bangun, tiba-tiba di tempat tidur kita keluar apel, gitu, di samping kita keluar apel, atau pada saat kita lagi jalan, tiba-tiba pada saat tempat kita jalan, di belakang badan kita itu keluar duren, bukan seperti itu, saudara-saudaraku. Nah, maksud daripada terus berbuah, itu adalah mereka atau orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang tersebut akan berbuah pada kekudusan dalam segala perbuatan baik mereka. Mereka tidak akan pernah berhenti melakukan perbuatan baik. Mereka akan melakukan semua hal yang berkenan kepada Tuhan. Mereka yang harapannya pada Tuhan tidak akan berhenti berbuah kebaikan untuk kemuliaan Tuhan, berbuah kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain, dan juga berbuah kebaikan yang bermanfaat bagi diri sendiri. Contohnya gimana, saudara-saudara yang terkasih? Misalnya pada saat kita sedang ada dalam permasalahan, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, menghasilkan buah yang baik, yang bisa bermanfaat bagi orang lain, misalnya pada saat kita sedang sakit. Lagi sakit ya bro? Iya, waduh, iya nih sakit, gua nggak bisa disembuhkan, tapi gua percaya Tuhan pasti menyembuhkan gua. Seperti itu kan? Karena dia selalu menghasilkan buah yang baik. Dari mulutnya menghasilkan buah yang baik. Menghasilkan kepercayaan yang baik, saudara-saudaraku. Sehingga orang yang bersama-sama dengan dia, yang tahu kondisi badan atau kondisi tubuh badan orang tersebut yang sedang sakit, dia akan menerima manfaat dari buah yang baik, perkataan yang baik dari si penderita yang sakit itu. Sehingga pada saat temannya itu mendengar kesaksian temannya itu, dia juga pada saat apabila dia sakit, dia juga akan timbul imannya karena dia punya pengalaman dengan pribadi yang menaruh harapan pada Tuhan. Sehingga pada sakit dia akan bilang, saya percaya saya disembuhkan. Sehingga pada saat dia mengalami permasalahan perekonomian, saya percaya kalau saya melakukan segala sesuatu, saya percaya apa yang tangan saya kerjakan ini menghasilkan berkat. Saya percaya setiap tempat yang saya injak diberkati Tuhan. Itu akan mengeluarkan buah-buah yang baik, perkataan-perkataan yang baik dari mulutnya. Sehingga terjadi sesuai apa yang dikatakannya. Buahnya nyata dalam kehidupan pribadi-pribadi yang menaruh harapan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di akhir firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi menjelang siang hari ini, karena sekarang udah mulai 10:30 pagi menjelang siang hari ini. Saya mengajak kita semua yang hadir, ayo taruh harapan kita pada Tuhan. Karena 4 hal yang saya sampaikan tadi, apabila kita menaruh harapan kita pada Tuhan, maka 4 hal tersebut, apa 4 hal tersebut? Menjadi orang yang diberkati. Orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, itu merupakan orang yang spesial bagi Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus menaruh harapannya pada Tuhan? Karena hidup kita tidak bisa jauh daripada Tuhan. Dan poin yang keempat, mengapa kita menaruh harapan kita kepada Tuhan? Karena hidup kita pasti akan terus berbuah. Dan untuk itulah kita hidup. Menghasilkan buah, menghasilkan buah, menghasilkan buah. Kita hidup ini menghasilkan buah, saudara-saudara. Bukan untuk menghasilkan deposito saya berapa sekarang. Bagaimana kalau lebih tinggi lagi? Jabatan saya apa sekarang? Gimana kalau lebih tinggi? Bukan. Berbuah untuk kemuliaan Tuhan, untuk bermanfaat bagi orang lain juga, saudara-saudara. Itu tujuan utama kita hidup. Nah, demikianlah 4 hal, 4 poin yang bisa saya sampaikan pada saat pagi menjelang siang hari ini bagi kita semua. Saya percaya kita yang ada dan hadir, layak-layakku semua, kita bersama-sama menjadi pelaku firman. Sehingga hidup kita menjadi pribadi, lepas pribadi yang semakin bertumbuh. Tidak menjadi pribadi yang sama, menjadi pribadi yang lama. Tetapi menjadi pribadi yang baru,
di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri.